We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Ayah, makan ya. Bentar, Bun. Nasi goreng nih. Kesukaan ayah juga nih. Tadi bunda masak. Makan ya. Bunda gak ikut makan? Enggak, bunda tadi udah makan. Sekarang mau nemenin Cilas belajar di sekolahan ya. Ya, makan sendiri. Ayah pulang. Ayah pulang. Ya, bunda makan duluan ya. Lapar soalnya ya. Ayah mandi duluan. Ayah mandi dulu ya. Iya. Nih, harum nih masakan Bunda malam hari ini. Iya ya, makan ya. Bunda masakin apa? Masak apa, Bun? Masakan ini dari Bogor itu asinan. Wih, mantap, Dimakan mantap, ya? mantap malam hari ini. Udah dimakan, dihabisin ya. Bunda gak ikut makan nih. Enggak lah, nunggu ayah tuh lama, jadinya lapar. Bunda duluan. Situlah makan duluan ya. Yah, makan sendiri lagi. Ayah pulang. Ya, yang ditunggu-tunggu dari tadi, akhirnya pulang. Mandi ya. Nah, Bun, barusan ayah diajak bos makan di rumah makan yang baru ini. Makanannya mantap, lezat sekali. Banyak lagi lauknya, bisa kita pilih makanan yang bermacam-macam. Pokoknya mantap sekali. Kapan-kapan nanti Bunda sama anak-anak saya ajak ke sana. Mau nggak? Terus? Malam ini ayah udah makan ini ceritanya. Udah kenyang, Bun, udah kenyang, ayah. Terus Bunda sudah nyiapin banyak makanan ini nggak dimakan. Kita itu pengen makan bersama-sama ya. Kan udah lama nggak makan bersama-sama kita. Ini makanan banyak banget. Udah siapin pukis dari pagi. Bunda tuh sudah nyiapin semuanya. Capek ya. Udah nahan lapar juga biar makan bersama-sama kita sekeluarga. Ayah sudah makan di luar. Gimana sih? Bun, ayah kan baru cuma cerita tentang ya nggak inilah jarang-jarang kita raktir sama bos, Bun. Ya Bunda kesel lah, udah capek-capek masak, dinyiapin. Ayah muji-muji makanan yang di luar. Ini loh, pukis yang kesukaan ayah sudah dibikinin, nggak dicobain juga. Cuma cerita, Bun. Sudahlah, Bunda sudah males makan, capek. Ngono ae nesu. Ayah juga biasa makan sendiri. Tinggal bersama-sama, tapi hidup sendiri-sendiri. Siapa yang salah? Apa yang salah? Mari kembalikan romansa dengan pasangan dan bicara hati ke hati. Yuk ikuti Husband and Wife Dinner Sabtu 25 Maret 2023 pukul 18 WITA. Start segera. Kuota terbatas hanya untuk 24 pasangan. Beribadah melalui tayangan YouTube.
Sungguh suatu sukacita ketika kita boleh hadir di dalam gedung ini, kita boleh hadir di dalam ibadah yang dirayakan pada saat ini. Bapak Ibu, saya ajak untuk masing-masing siap diri kita, untuk menyiapkan hati kita, untuk kita memfokuskan pikiran kita, untuk dapat beribadah pada saat ini. Dan biarlah masing-masing siap diri kita juga bisa bersaat teduh, meneduhkan hati kita, merenungkan diri kita, untuk kita boleh mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dilakukan di dalam ibadah ini. Saya ajak untuk masing-masing diri kita untuk bersaat teduh. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat pagi. Saya akan membacakan
Bacaan Prapaskah minggu kedua. Terambil dalam Roma 4 ayat 13 sampai 17. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Bapak, Ibu, Saudara, kita meyakini bahwa kita mendapatkan pembenaran itu hanya berdasarkan iman. Melalui Kristus Yesus, sama seperti Abraham yang mengalami pembenaran Allah oleh karena imannya kepada Allah. Allah membenarkan kita melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Allah membenarkan manusia bukan karena kehebatan perbuatannya dan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman percaya kepadanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak merasa diri layak mendapatkan hak sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebab hanya karena kasih dan anugerah Allah lah kita mengalami panggilan itu. Semua karena Allah, inisiatif daripada Allah sendirilah. Allah itu yang menyatakan kasih dan panggilannya kepada kita. Bagi yang terbaik ialah bagian yang terbaik setelah ia kerjakan. Karena itu mari kita juga melakukan bagian yang dipercayakan Allah kepada kita. Sebagai orang percaya yang memiliki iman dalam Yesus Kristus, mari kita senantiasa berpegang dan percaya pada janji Allah, yaitu janji keselamatan dalam Yesus Kristus. Lilin minggu kedua Prapaskah akan dipadamkan. Marilah kita sejenak merenung apa kita sungguh-sungguh mau merespon dan menerima tawaran Allah di dalam karya keselamatannya. Saya akan mematikan untuk lilin yang kedua. Semuanya hanyalah anugerah Allah, sehingga setiap diri kita boleh menjadi orang percaya. Oleh karena itu, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 sampai ke-25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ibadah kita pada saat ini dimulai dengan satu pengakuan
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditapiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Jemaat, suatu sukacita bahwa kita boleh beribadah pada saat ini dengan menyadari dan mengetahui bahwa Allah Tritunggal bersama-sama dengan kita. Marilah kita pujikan Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya sebagai pengakuan kita sebagai umat-Nya. Bait suci-Nya, sembah sujud kepadanya. Umat-Nya pujilah, padanya pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, bersama berkat-Nya dan kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya. Oh, dengarkanlah sabdanya. Dia tebus dosaku, Dia hibur hatiku. Jalanlah jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Sungguh suatu sukacita bagi setiap diri kita orang-orang percaya bahwa di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang menguatkan setiap diri kita. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku baitmu yang kudus, kehendakmu pun genaplah. Pujilah padanya, dalam bait kudus-Nya, selamanya puji Dia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, saya ajak untuk masing-masing diri kita untuk datang menghadap Tuhan secara pribadi terlebih dahulu. Marilah kita datang dengan kerendahan hati kita. Marilah kita datang dengan keterbukaan di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami tahu Tuhan siapa diri kami. Kami adalah manusia yang berdosa. Sebaik apapun sikap dan tingkah laku kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami tahu bahwa natur kami penuh dengan keberdosaan. Tetapi kami pada saat ini ada di hadapan Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu kiranya yang akan menyelidiki kami.
biarlah Engkau ya Allah yang akan mengenal setiap hati kami. Dan biarlah Engkau ya Allah yang akan menguji setiap hati kami dan mengenal akan pikiran-pikiran kami. Ya Allah, lihatlah apakah kami ada kejahatan di dalam diri kami. Tuhan, jikalau Engkau dapati ada pikiran atau tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sekiranya Engkau mengampuni setiap diri kami ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami tutupi di hadapan-Mu. Ketika kami berjuang untuk kami menyembunyikannya, tidak ada satupun yang dapat tersembunyi di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang tahu segala perbuatan kami. Engkau adalah Allah yang paling tahu akan segala pemikiran-pemikiran kami. Engkau adalah Allah yang Maha tahu akan setiap motif-motif dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang melihat setiap diri kami di dalam segala situasi kami, baik ketika kami bekerja, ketika kami beristirahat, ketika kami berada di segala tempat di mana kami boleh beraktivitas. Engkau tahu apa yang kami perbuat. Tuhan, Engkau juga tahu akan setiap apa yang kami alami. Kami adalah manusia yang berdosa. Seringkali kami merespon akan setiap peristiwa di dalam kehidupan kami dengan penuh kekhawatiran, ketakutan, dan kemarahan. Tuhan, ampuni kami, karena ketika semua itu kami lakukan tanpa kami sadari, kami menjauh dari Engkau. Dan kami tahu dan menyadari bahwa semua itu kami lakukan karena kami kurang memahami akan pemikiran-Mu. Semua yang kami lakukan itu karena kami kurang mengerti akan apa yang telah Engkau ketahui dari kehidupan kami. Tuhan, ketika kami menghadapi pencobaan dan kesulitan kehidupan ini, ketika kami menghadapi tantangan baru di dalam setiap pekerjaan, di dalam keluarga kami maupun kehidupan pribadi kami, ampuni kami ya Tuhan, ketika kami hanya berfokus pada permasalahan itu, kesulitan itu, pencobaan itu. Tetapi kami lupa bahwa di sana pun tangan-Mu ada. Engkau ada bersama-sama dengan kami, siap untuk menuntun dan selalu memegang kami. Kami lupa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang telah membentuk kami sejak dalam kandungan. Kami lupa bahwa sebelum segala sesuatunya terjadi, Engkau telah mencatat dan menuliskannya di dalam kitab-Mu. Tuhan, biarlah mulai saat ini kami boleh belajar kembali, mempercayakan, menyandarkan kehidupan kami kepada-Mu, ya Allah, Allah yang Maha Tahu, Allah yang telah menciptakan setiap diri kami. Biarlah kepercayaan itu kami serahkan kepada-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sungguh suatu sukacita ketika kita semua mendapatkan penebusan dari Allah yang Maha Kasih. Oleh karena itu, dengarkan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saya undang untuk masing-masing dari kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pembaharuan komitmen kita yang diambil dari Yosua 24 ayatnya yang ke-14a dan 15b. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan
dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita sebagai jemaat Tuhan boleh diingatkan, walaupun penglihatan kita terbatas, walaupun pendengaran kita terbatas, tetapi ada Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui segala sesuatu. Biarlah masing-masing diri kita boleh menghidupi atau hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan iman dan percaya kita, bukan berdasarkan apa yang kita lihat secara jasmani. Kita pujikan walau ku tak dapat melihat. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Biarlah ini boleh menjadi kesadaran setiap diri kita bahwa kita boleh mempercayai Allah yang Maha Tahu itu, bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Biarlah ini boleh menjadi pengakuan kita. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita pujikan walau ku tak dapat melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan,
Tuhan, pujian ini kembali mengingatkan kami bahwa walaupun kami tak dapat melihat rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami, bahkan mungkin kami sangat terbatas dalam mengerti rencana Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakini dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih, sebentar kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara. Tuhan, kuatkanlah tubuh kami, fisik kami, telinga, hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima sabda Tuhan, dan berkatilah hamba-Mu untuk menyampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Ini doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara turut membacanya bersama saya. Saya akan membacakan dan silahkan Bapak Ibu Saudara mengikuti melalui Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara, tema kita hari ini adalah percaya sekalipun belum melihat. Ya, ini kalimat yang gampang diucapkan tetapi dilakukan sulit ya. Saudara, pengalaman pertama ke Kalimantan, kalau Bapak Ibu Saudara bukan kelahiran Kalimantan ya, tentu ini bukan hal yang gampang ya. Saya beberapa kali dengar cerita mereka yang pertama kali ke Kalimantan, baru mau berangkat itu rasanya takut ya, khawatir. Saya dulu waktu sekolah di Malang, sampai di sana teman-teman nanya, dari mana asalnya? Saya bilang dari Balikpapan. Lalu mereka bilang, Balikpapan itu di mana? Di Sumatera ya? Saya bilang, oh bukan di Kalimantan. Wah, mereka itu sampai enggak tahu nama kota di Kalimantan ya saudara ya. Ya mungkin sekarang lebih familiar kali gitu ya, karena Kalimantan udah mau jadi ibu kota. Tapi saudara, wajar ya, ketakutan ketika membayangkan satu pulau mungkin ya, bagi mereka yang bukan kelahiran sini atau tidak pernah tahu Kalimantan itu seperti apa. Lalu kemudian disuruh pindah ke sini misalnya. Akan membayangkan misalnya, wah jangan-jangan saya nanti akan tinggal di hutan ya. Atau jangan-jangan tidak ada listriknya. Atau jangan-jangan membayangkan ya, wah jangan-jangan air di sana itu seperti apa ya. Jangan-jangan kuning lagi, bisa diminum enggak? Harus sedia galon gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin keamanannya?
Dulu pernah ada isu gitu ya, wah orang Kalimantan itu makan orang gitu. Bagaimana nanti ada rampok gitu ya. Lalu bagaimana nanti kalau mau pulang misalnya ke Jawa atau ke daerah asalnya, ada transportnya enggak? Ada bandaranya enggak? Pernah dulu saya dibilang gitu ya. Di Balikpapan itu ada bandaranya, dia belum tahu Balikpapan gitu ya. Banjarmasin juga kadang-kadang, Banjarmasin itu ada airportnya enggak ya? Mereka pikir mungkin terbang ke Balikpapan baru naik bus gitu kali ya, Bapak Ibu Saudara. Ada kekhawatiran, bahkan tidak heran ketika diberitakan bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan pun masih ada yang mengutip gitu ya. Wah, ibu kota kita mau dipindahkan ke tempat jin buang anak. Karena mungkin bayangan mereka ini hutan pedalaman sehingga itu menakutkan. Dan pengalaman nyata yaitu, ini istri saya hadir kayaknya, KU2 ya, tadi saya belum ketemu. Waktu saya mau ajak dia ke pelayanan gitu ya, ke Balikpapan pertamanya, ke Banjarmasin juga waktu itu ya, pertama kami. Langsung mamanya tanya gitu ya, habis menikah mau kemana? Saya bilang ya saya bawa ke Kalimantan gitu ya, ke Balikpapan atau ke Banjarmasin. Terus mamanya bilang, lah gak pelayanan di Jawa aja kah gitu ya. Bagaimana di Kalimantan itu, mungkin bayangan mama saya waktu itu cukup menakutkan juga ya. Tapi saudara, puji Tuhan istri saya percaya pada suami ya. Jadi dia ikut saja, tidak masalah dimanapun dia berada, katanya ya. Yang penting tetap bersama suamiku. Gitu. Ya enggak sih? Atau jangan-jangan kayak sebagian istri gitu ya, suami aja yang pergi ke hutan, saya terima transferannya. Tapi istri saya rela ikut saudara ya, dan begitu dia rasakan Banjarmasin ya, ikan patinnya enak gitu ya, soto Banjarnya enak. Coba saya konfirmasi sekali lagi ya, masih mau pulang enggak? Mana orangnya sih? Enggak kelihatan dari sini. Masih mau pulang kayaknya ya. Tapi tentu bukan karena ini ya Banjarmasinnya, tapi karena masih ada orang tua di sana ya. Saudara, sangat wajar kalau kita itu punya rasa khawatir, rasa cemas, atau lebih parah kita ketakutan. Ketika kita harus menuju ke satu tempat, atau mungkin bukan satu tempat saudara, satu kondisi, satu situasi yang mana kita tidak bisa prediksi atau kita tidak tahu keadaannya seperti apa. Maka sangat mungkin atau sangat wajar saudara, di pikiran kita akan timbul rasa khawatir. Bagaimana nasib kami ke depannya? Bagaimana apa yang terjadi dengan hidup kami ke depannya? Akan ada rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut akan apa yang akan terjadi di tempat tersebut atau di situasi tersebut atau dalam kondisi tersebut. Baru-baru ini seorang rekan membagikan pokok doa tentang seorang sahabat hamba Tuhan yang sedang sakit ya, bergumul dengan kondisi penyakitnya yang cukup parah. Istrinya berkata, dia tidak sanggup membayangkan apa yang akan ia hadapi ke depannya bersama suaminya yang kondisinya begitu buruk. Apakah akan semakin buruk ataukah akan semakin baik? Karena dia tidak dapat melihat ke depan seperti apa. Saudara, saya pikir hal yang sama dialami juga keluarga Abram pada waktu itu, yang namanya masih Abram, saudara, belum Abraham. Karena memang Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham. Ketika di pasal 17 ayat 4-5 Tuhan menjanjikan keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Maka berubahlah namanya dari Abram menjadi Abraham, yang sebenarnya menjadi artinya bapa banyak anak, saudara, karena dia dijanjikan keturunan yang banyak. Tapi ketika hari itu dia masih menjadi Abram, saudara, Tuhan berkata kepadanya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara perhatikan, Tuhan tidak berkata apa nama negerinya. Di sana hanya ada kalimat negeri yang akan atau nanti baru mau ditunjukkan Tuhan. Pokoknya jalan dulu, tinggalkan dulu negerimu ini, nanti Tuhan akan tunjukkan kemana kamu pergi atau negeri tersebut, saudara. Saudara, ini tidak gampang, saudara ya, untuk percaya sekalipun kita tidak tahu atau tidak melihat apa rencana Tuhan. Saudara, apalagi kalau kita tahu
Ur Kasdim pada waktu itu, negeri yang ditinggalkan Abram, saudara. Negeri Ur Kasdim ini adalah wilayah Ur nih, saudara, dipercaya ahli merupakan kota pertemuan dua sungai, saudara. Kalau kita lihat di peta, sekarang modernnya itu Irak, saudara ya. Di sana ada dua sungai yang disebut sebagai sungai Efrat di sebelah barat dan sungai Tigris di utara, saudara. Itu jaraknya tadinya lebar, kemudian mulai menyatu, saudara, mendekat, nanti ujungnya Kuwait, saudara. Nah di situ ketika sungai ini mau menyatu, saudara ya, di sudut yang kecil itu, paling sudut sudah mau dekat tuh, saudara. Di sanalah kota Ur. Jadi dia dikelilingi sungai kiri dan kanan. Sehingga saudara bayangkan ini daerah padang gurun, Timur Tengah itu padang gurun, saudara ya. Maka sungai itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kesuburan tanah. Dan daerah Ur ini daerah yang kiri kanannya sungai. Sehingga saudara ini adalah daerah yang sangat subur, sangat makmur. Para ahli bahkan pernah saudara meneliti bahwa sungai Efrat dan Tigris ini memiliki lebih dari 30 jenis ikan. Kalau di Banjarmasin saya sempat kaget dulu ya, ke pasar ternyata jenis ikan sungai itu banyak. Saya dulu di Balikpapan taunya ikan laut. Ya. Tapi di sini ikan sungai jenisnya banyak. Tapi enggak sampai 30 kan? Atau pernah ngitung lebih, saudara. Nah sungai Efrat dan Tigris itu lebih dari 30 jenis ikan, saudara, yang bisa menjadi bahan makanan. Bahkan lebih dari 10 spesies hewan darat, saudara. Jadi ada rusa, ada berbagai hewan darat di sana untuk dijadikan bahan makanan. Sehingga orang rasanya males tinggalkan kota ini, saudara. Kota ini begitu makmur, begitu subur lahannya. Ini kota yang tempat pusat perdagangan, pusat ekonomi. Dan tidak heran saudara, kota Ur ini berikutnya sudah di masa kedepannya kemudian ini menjadi markas atau ibu kota dari Babel atau Babilonia, saudara. Satu negeri yang kalau kita lihat gambarannya itu negeri yang indah yang dibentengi oleh aliran sungai sehingga orang tidak bisa masuk, saudara, karena dibentengi sungai itu juga, sekaligus memberikan kesuburan bagi rakyatnya, saudara. Saudara, bukan hanya itu, saudara. Kalau kita familiar dengan istilah nama sungai Efrat dan Tigris, saudara, maka kita akan ingat di Kejadian 2 ayat 10. Di sana dikatakan ada sungai dari Eden yang mengaliri taman yang terkenal, saudara, Taman Eden. Jadi bahkan Tuhan ketika menciptakan satu taman yang indah yang disebut Eden, tempat manusia pertama Adam dan Hawa itu tinggal dengan segala hal yang Tuhan cukupkan, saudara. Itu sungai Eden yang mengaliri, yang memberikan kesuburan bagi taman itu. Dan dari Eden itu, saudara, sungai itu baru terpecah menjadi 4. Jadi setelah lewat Taman Eden, sungai itu terpecah 4. Dan 2 sungai pecahannya itu adalah disebut Efrat dan Tigris. Nah sungai yang lain, saudara, adalah sungai Pison. Menariknya, saudara ya, di Kejadian dicatat, sungai Pison ini adalah sungai yang mengaliri tanah Hawila, tempat yang penuh emas, damar, dan krisopras atau batu oniks, saudara. Ini yang ahli batu tahu. Tapi intinya sungai Pison ini membawa dampak mineral-mineral yang berharga, emas, batu-batu berharga. Dan saudara, sungai Pison ini sekarang tidak ada lagi jejaknya, saudara, di dunia modern. Ada yang bilang mungkin dia terkubur pasir, tapi masih mengalir di bawah tanah. Wah, siapa tahu ada yang cari, saudara. Lalu kemudian sungai yang kedua, sungai Gihon, yang dikatakan di kitab Kejadian mengaliri tanah Kus. Nah, sudah banyak yang setuju bahwa tanah Kus ini adalah tanah Ethiopia, di mana terdapat permata atau berlian, saudara, yang paling baik di sana. Sehingga ini membawa juga mineral-mineral berharga. Sama, saudara, sungai Gihon ini juga tidak terdapat di dunia modern atau tidak lagi dilihat. Tapi sungai Efrat dan sungai Tigris ini ada, saudara ya, sampai sekarang. Dan kita tahu bahwa wilayah Efrat Tigris ini penuh kekayaannya dengan minyak, saudara ya. Akan jadi perebutan di sana di Irak dan di Kuwait. Sehingga boleh digambarkan sekarang pun daerah itu subur, saudara. Apalagi dulu, saudara, masih ada 4 sungai yang mengalir. Sehingga saudara bayangkan, saudara, boleh dibilang kalau zaman modern Ur Kasdim ini seperti, anggaplah ya, kalau Indonesia itu Jakarta. Kota yang lengkap ya, tempat pusat perdagangan, pusat ekonomi. Lalu kemudian Tuhan bilang, pergi pindah ke IKN misalnya gitu. Tempat yang kita nggak tahu ada atau enggak gitu ya, yang dengar-dengar masih dibangun.
Bayangkan saudara, tidak mudah melihat mengikuti perintah Tuhan, percaya. Padahal kita belum melihat apa itu, saudara. Tetapi menariknya, saudara, dikatakan di sana, lalu berangkatlah Abraham sesuai perintah Tuhan. Dan sebagai langkah pertama, mereka pergi ke Haran. Haran itu, saudara, kota di sebelah utara Ur, ya kurang lebih berapa puluh kilometer, saudara ya. Mereka masih menyusuri sungai Efrat, tapi masih di pinggir sungai. Ini sebagai langkah pertama, mungkin persiapan, saudara ya, karena setelah itu mereka harus memasuki padang gurun menuju Palestina. Nah, saudara, mereka tinggal di Haran sampai kemudian Terah, ayah dari Abram itu meninggal. Lalu pada usia 75 tahun dikatakan Abram akhirnya berangkat, saudara, menuju ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Negeri yang mereka tidak tahu gambarannya, tapi dikatakan mereka taat. Maka saudara, akan sangat wajarlah kalau di dalam hati mereka bisa saja ada kekhawatiran, kecemasan, bahkan mungkin ketakutan akan apa yang akan mereka hadapi di tempat yang baru. Apalagi ketika Tuhan mengarahkan mereka menjauhi tanah yang subur. Arah Tuhan justru menuju padang gurun. Tempat yang dijanjikan itu tidak kelihatan dan tidak diketahui di mana persisnya. Tapi Abram dan keluarganya memutuskan tetap percaya sekalipun belum melihat. Bukan karena dikatakan di situ mereka punya banyak ternak, mereka punya banyak karyawan, mereka punya banyak harta. Bukan itu yang membuat mereka yakin sudah tetap taat. Tapi yang membuat mereka yakin adalah karena yang memerintahkan itu adalah pribadi yang sangat terpercaya, yaitu Tuhan. Tuhanlah yang menuntun mereka, Tuhanlah yang mengarahkan mereka sehingga mereka tidak lagi khawatir sekalipun mereka belum melihat tujuan akhirnya. Saudara, seringkali saudara ya kita itu takut dan khawatir saudara karena belum melihat. Tetapi saudara, dari kisah ini kita mau belajar juga seperti Abraham. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum tahu tempat itu, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depannya. Tapi kalau yang menuntun kita adalah pribadi Tuhan, saudara, Tuhan sendiri, maka kita belajar seperti Abraham, tetap percaya sekalipun belum melihat. Namun saudara, hari ini saya ingin kita sama-sama melihat juga saudara, apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin Abram percayai? Ya, apakah hanya ya pokoknya kamu jalan gitu ya, lalu suruh percaya saja? Sebenarnya saudara, Tuhan juga cukup jelas tentang maksud Tuhan memimpin Abraham. Jadi apa sebenarnya yang Tuhan ingin Abram percayai dalam hal apa? Atau dalam konteks kita hari ini kita dengar firman khotbah, apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita yakini ketika kita belajar Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 ini, saudara. Maka saudara, saya menyimpulkan saudara ada dua hal. Yang pertama saudara, melalui Kejadian pasal 12 ini kita diajak untuk melihat bahwa sesungguhnya setiap kita ini seperti Abram juga saudara. Kita dipanggil untuk menerima berkat Tuhan, namun sekaligus juga menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, sekali lagi kita dipanggil untuk menerima berkat Tuhan sekaligus menjadi berkat bagi orang lain. Ya saudara, Tuhan ingin memberkati kita, ingin menjadikan kita berkat bagi orang lain. Ini sebenarnya rencana Tuhan buat kita. Kita diberkati, kita diselamatkan supaya kita bisa membawa keselamatan itu juga pada orang lain. Sehingga keselamatan itu bukan berhenti di kita, tapi juga kita bawa kepada orang lain. Kita diberkati, kita dipelihara, supaya kita pun sudah membawa berkat itu juga bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara, Kejadian pasal 12 yang kita baca ini saudara, sebenarnya adalah pasal pertama yang menceritakan tentang kehidupan manusia setelah mereka disapu bersih oleh air bah. Kejadian pasal 6 sampai 9 di sana dikatakan bahwa dikisahkan saudara, Tuhan mengutus Nuh untuk menyelamatkan sedikit sekali manusia karena yang lain itu menolak Tuhan, melawan Tuhan.
Akhirnya hanya Nuh dan keluarganya dan seluruh hewan ya, sepasang-sepasang dimasukkan ke dalam bahtera, dan Nuh waktu itu menjadi utusan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dengan sedikit sekali jumlahnya. Dan di pasal 9 sebagai penutup saudara, kemudian keringlah dunia ini, lalu dari keluarga Nuh inilah mulai kembali muncul manusia di mana-mana. Mereka beranak pinak dan kemudian banyaklah kembali manusia. Tetapi menariknya saudara, baru pasal 9, bahkan kita kalau lihat pasal 10, anak-anak Nuh sudah berdosa gitu ya. Pasal 11, semua manusia ini yang tadinya sudah diselamatkan, malah membangun menara Babel untuk menunjukkan kesombongannya. Tidak mau tunduk di bawah otoritas Tuhan, membanggakan dirinya sendiri. Lalu setelah itu kita baca saudara di Kejadian, mereka tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia. Dan disinilah saudara Kejadian 12 kita membaca bagaimana kembali Tuhan mengutus sebuah keluarga Abram untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang telah tercerai-berai itu, untuk membawa berita pengharapan, berita keselamatan kepada bangsa yang telah tercerai-berai itu. Sehingga ayat 2 dikatakan, Aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, inilah yang seringkali dilupakan banyak orang, bukan? Ketika Tuhan sudah memberkati dia, Tuhan sudah memelihara hidupnya, Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya, lalu puji Tuhan kalau ia datang bersyukur pada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, puji Tuhan saudara. Atas karya keselamatan, atas berkat Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan dengan datang beribadah. Namun seringkali yang dilupakan adalah bahwa kita diselamatkan, kita diberkati, kita dipelihara, bukan hanya berhenti di kita, saudara. Kita dipanggil untuk diberkati, diselamatkan, dipelihara, bukan hanya stop di sana, saudara, tapi Tuhan ingin kita pun menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita diselamatkan supaya kita pun bisa membawa orang lain kepada keselamatan itu. Kita dipelihara supaya orang lain pun boleh menerima pemeliharaan dari Tuhan itu melalui kita, saudara. Kita ini dijadikan saluran Tuhan untuk memberkati, memelihara orang lain. Sebagaimana Abram, saudara. Saudara, berkat tidak selalu bicara tentang harta. Seringkali orang bilang, wah saya gak bisa jadi berkat lah, saya belum punya apa-apa. Berkat itu bisa juga kekuatan. Ketika kita dalam hidup, kita lemah dan Tuhan memberi kekuatan, kita bisa menguatkan mereka yang lain yang lemah. Berkat itu bisa jadi penghiburan ketika kita berduka dan Tuhan memberikan kekuatan penghiburan. Kita juga bisa menjadi berkat dengan menjadi penghiburan bagi orang lain. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kita pun bisa menjadi saluran berkat Tuhan ketika kita juga memberikan pertolongan kepada orang lain. Kalau kita dikuatkan, kita dihuburkan, kita ditolong oleh Tuhan dalam pergumulan kita, ingat bahwa kita pun diminta untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan penguatan. Saudara, di akhir ibadah kita selalu ada kalimat pengutusan ya. Kita seringkali baca itu, sebenarnya itu adalah utusan buat kita, saudara. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, menerima berkat, maka kita diutus, pergilah ke dalam dunia dengan damai, miliki keberanian, ya. Bantu yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layani Tuhan, bersukacitalah, bersyukur senantiasa. Saudara, itulah berkat yang harus kita bawa keluar, saudara, sehingga orang pun juga menerima berkat sebagaimana kita sudah menerima berkat Tuhan. Saudara, Abram tidak lupa hal ini. Ia sudah begitu limpah dipelihara Tuhan di Ur, tanah yang subur. Dan ketika Tuhan memanggilnya untuk pergi ke tempat yang sekalipun ia tidak tahu di mana, tapi Abraham taat. Karena ia bukan hanya karena ia tahu siapa yang panggil dia, yaitu pribadi yang sangat terpercaya, tapi karena ia sudah ingat karya Tuhan dalam hidupnya. Ia menyadari Tuhanlah sumber berkat dalam hidupnya. Ia menyadari kalau Tuhan tidak pelihara keluarganya, hidupnya, tidak mungkin dia bisa sampai saat ini. Sehingga dia sadar bahwa seharusnya dia tidak perlu hitung-hitungan dengan Tuhan.
Ketika Tuhan ingin dia menjadi berkat bagi orang lain, maka dia tidak ragu untuk tinggalkan tanah yang subur tersebut. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Ingatkah kita akan berkat Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma? Ingatkah kita untuk membagikannya kepada orang lain? Saudara, ada kisah seorang gadis yang kornea matanya rusak sejak berusia 6 tahun. Keluarganya berusaha mencari donor mata, tetapi tidak gampang, saudara, harus cocok. Sehingga bertahun-tahun mereka mencari, tidak ada donor yang cocok. Lalu sampai satu kali, gadis ini yang sudah beranjak remaja, ia putus asa dan pergi ke pinggiran hutan untuk mengakhiri hidupnya. Lalu di saat seperti itu ia mendengar ada suara seorang pemuda yang menahannya, gitu ya. Hentikan itu, saudara. Pemuda ini lalu mengantar gadis ini pulang ke rumahnya. Dan dengan setia, esoknya, mungkin beberapa hari sekali, mungkin beberapa minggu sekali, ia selalu datang ke tempat gadis ini dan menghiburnya, memberinya semangat, memberinya keyakinan bahwa suatu saat gadis ini akan menemukan donor yang tepat dan akan bisa melihat lagi. Sampai suatu hari gadis ini diinfokan bahwa donor mata sudah tersedia. Dan ia menjalani operasi. Dengan donor mata itu, saudara, sembuhlah dia dan bisa melihat. Saudara, ketika ia bisa melihat, dia sangat rindu tentu bertemu dengan pemuda ini. Setelah perawatan beberapa bulan sembuh, dia hubungin pemuda ini via telepon dan janji ketemu di sebuah kafe untuk bisa bertemu, saudara. Lalu kemudian disepakati ketemu di sebuah kafe. Pemuda ini sampai duluan, dan ketika gadis ini masuk, dia lihat pemuda itu, saudara, dia kaget. Ternyata pemuda yang selama ini memberi semangat, menemani dia, ternyata juga buta, saudara. Lalu ketika dilihat pemuda ini juga buta, dia kecewa. Dia pikirlah, ngapain saya harus berhubungan dengan pemuda yang juga buta. Akhirnya dia pelan-pelan tinggalkan, diam-diam dia tinggalkan kafe itu, saudara, dia pergi dan tidak menghubungi pemuda ini lagi. Sampai beberapa tahun kemudian ada sepucuk surat gitu ya, sampai ke rumah gadis ini, dan dalam surat itu berkata, "Aku titipkan kedua mata yang telah aku berikan kepadamu, jaga itu dengan baik." Wah, saudara, waktu gadis ini baca ini, dia baru sadar ternyata dia bisa lihat selama ini. Karena pemuda itulah yang mendonorkan matanya. Pemuda itu tidak buta, saudara, tapi dia menjadi buta karena dia mendonorkan matanya pada gadis itu. Pemuda ini melarang dokter memberitahukan dari mana mata itu berasal, saudara. Tapi pemuda ini sudah pergi. Saudara, saya tidak baca lagi kelanjutan kisahnya, saudara ya, apakah kemudian dia akan menyusul dan lain sebagainya. Tapi saudara, yang saya ingin kita sama-sama maknai dari kisah ini, saudara, seringkali kebanyakan manusia itu seperti kacang lupa kulitnya. Tuhan sudah berkorban baginya, Tuhan sudah memelihara hidupnya, Tuhan sudah memberikan segala-galanya baginya. Tapi seolah-olah itu terasa kurang terus bagi dia. Selalu menuntut Tuhan, kurang ini, kurang itu gitu. Bahkan Tuhan sudah memberikan nyawanya, tubuhnya, darahnya yang terbaik bagi kita. Tetapi bukankah seringkali banyak manusia yang lupa akan hal itu dan menyepelekan hal itu, sehingga hidup mengacuhkan Tuhan, tidak peduli dengan pelayanan atau pekerjaan Tuhan, bahkan tidak peduli dengan orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan menjauhi Tuhan, bahkan hitung-hitungan ketika harus melayani Tuhan atau menolong orang lain. Saudara, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita, agar kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara, bagaimana caranya kalau kita sebagai jemaat GKKA melakukan hal ini, saudara? Saudara, hadirkanlah diri kita dan keluarga kita juga bagi orang lain. Jangan hanya hidup bagi diri sendiri, saudara. Jangan hanya kita urus diri kita, saudara, atau keluarga kita saja kita urus. Saudara, saya tidak bilang salah mengurus diri atau salah kalau kita fokus pada keluarga. Tapi saudara, kalau kita hanya mengurus diri dan keluarga itu tidak ada habisnya, saudara. Sampai kapanpun ya kita harus terus urus diri kita dan urus keluarga kita.
Lantas kapan kita mau jadi berkat bagi orang lain? Saudara, kita memang bertanggung jawab untuk mengurus diri dan mengurus keluarga, tapi kita juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena justru ketika keluarga kita terurus dan keluarga kita terurus itu juga semua anugerah Tuhan. Saudara. Nah, GKKA, saudara, atau gereja kita menyediakan berbagai wadah, saudara, termasuk komunitas, di mana kita bisa menjadikan diri kita hadir bagi orang lain dalam komunitas ini. Di sanalah kita bisa menunjukkan kasih kita pada orang lain, kepedulian kita pada orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ada salah satu wadahnya di gereja, saudara. Ya, banyak wadah lain, mungkin di tempat kerja juga ada wadah. Tapi gereja paling tidak sudah menyediakan itu, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya kita diberkati di wadah itu, saudara, tapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan wadah itu adalah kelompok-kelompok yang ada, saudara. Misalnya kelompok PDP. Di sana kita bukan hanya diberkati oleh orang lain, saudara. Kita dikuatkan, kita didoakan, tapi kita pun bisa jadi berkat. Mungkin kita nggak punya satu hal, tapi kita punya lain hal untuk memberkati orang lain. Atau mungkin komunitas seperti komisi, saudara. Kita mungkin bisa memberkati mereka di sana, atau kita diberkati juga di dalam komunitas itu, saudara. Sehingga biarlah komunitas-komunitas yang gereja hadirkan sebagai wadah ini bukan hanya sekedar sebagai supaya gereja ada kegiatan, saudara. Oh, masa gereja cuma ibadah doang gitu ya. Enggak, saudara. Supaya kita itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Makanya ada wadah ini, saudara. Di sana kita dibentuk, kita diajarkan bagaimana cara menjadi berkat. Di sana kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan harapan kita tentu komunitas yang ada ini pun tidak hanya diam, tapi juga menjadi berkat bagi masyarakat luas. Itu tentu harapan kita, saudara. Supaya kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk memberkati kita dan menjadikan kita berkat bagi orang lain, tapi ada satu janji, saudara, bahwa Tuhan akan melindungi kita dalam menjalankan panggilannya menjadi berkat ini. Saudara, menjadi berkat belum tentu disenangi orang, ya. Kadang kehadiran kita bagi orang lain belum tentu dianggap baik bagi orang lain, bukan? Bahkan terkadang justru niat kita baik, ya. Saya mau nolong dia. Orang lain bukannya malah merasa tertolong, malah merasa kita musuhnya gitu ya, merasa ancaman. Hal inilah, saudara, yang membuat banyak orang itu malas berkomunitas atau berkumpul. Udah enakan di rumah aja ya, kata sebagian orang, daripada ngurusin urusan orang, atau urusan kita diurusin orang lain gitu ya. Malah nanti segala hal pergumulan kita malah dibongkar gitu ya, malah terbuka bagi orang lain. Sehingga malas rasanya bagi kita ada dalam sebuah komunitas membuka diri. Saudara, saya yakin pun Abram waktu itu juga memikirkan hal ini. Dia memikirkan bagaimana nanti di tanah yang Tuhan janjikan itu. Apa respon orang lain di sana? Apakah kehadiran Abram dan keluarganya akan diterima mereka? Atau mereka malah memandang Abram dan keluarganya itu ancaman. Wah, ini mau ngambil tanah kami ini gitu ya. Ini mau ngambil kekayaan kami. Atau mungkin apakah mereka akan disukai nantinya oleh orang-orang di sana? Apakah mereka akan tidak disukai, dibenci kah? Atau tidak dibenci? Mereka tidak tahu, saudara. Mungkin ini juga menjadi pemikiran Abram waktu mereka berjalan menuju tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan. Tapi ayat 3 memberikan ketenangan, saudara. Ketika Tuhan berkata kepada Abram, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Saudara, tidak usah khawatirkan apa yang terjadi kalau kita taat seperti Abram gitu ya. Ketika kita taat, kita jujur, kita setia, belum tentu orang respon dengan baik. Mungkin saja ada orang yang tidak suka, mungkin saja ada orang yang iri dengan keberhasilan kita. Tidak usah pikirkan itu, saudara, tetaplah taat dan setia. Tuhan mengatakan kepada Abram, siapa yang menerima engkau, yang memberikan berkatnya kepada engkau, Tuhan yang membalasnya. Tapi siapa yang tidak suka engkau, yang membenci engkau, yang menghujat engkau karena ketaatanmu, yang mengutuk engkau, Tuhan katakan, aku pun akan mengutuk dia. Artinya, saudara, ini akan menjadi urusan Tuhan dengan dia, bukan kita, saudara.
Tapi kalau orang berbuat baik pada kita, saudara, kita pun seringkali, saudara ya, wah kalau saya di komunitas, saya ditolong terus, saya itu sungkan gitu ya. Kayak apa saya harus membalasnya? Akhirnya kita tidak enak gitu ya menerima pertolongan orang lain. Tapi di sini saudara, Tuhan katakan, gak usah khawatir, Tuhan yang akan balas. Kalau engkau menerima berkat di dalam ketaatanmu itu, engkau tidak dapat balas. Tuhan yang akan balas pada mereka yang telah menjadi berkat buat engkau. Saudara, ini janji Tuhan yang menenangkan, saudara. Sehingga bukan hanya Tuhan memberikan jaminan, percayalah kepada Tuhan, diutus untuk menjadi berkat, tapi Tuhan juga katakan tidak usah khawatir dengan respon atau apapun yang kau hadapi ketika kamu harus berhadapan dengan orang-orang di sana, di dalam komunitas tersebut. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan kekuatan dan perlindungan. Saudara, saya biasa kalau pelayanan ke pedalaman, saudara ya, ada dua hal sebenarnya yang saya cukup takuti. Yang satu itu takut hal buruk ya. Saya beberapa kali ke Kutai Barat gitu, saudara. Takut hal buruk itu gini, saudara ya. Di sana itu kan tidak ada sinyal, transportasi susah gitu ya. Kalau ada apa-apa dengan saya itu nggak bisa ngabarin orang. Apalagi saudara, saya harus berhadapan dengan masyarakat yang mohon maaf mungkin pendidikannya ada yang tidak sekolah, saudara ya. Berhadapan dengan penduduk yang mungkin pola berpikirnya sangat simpel. Bagaimana kalau khotbahnya menyinggung gitu ya? Jangan-jangan saya nggak pulang gitu ya. Atau pulang tinggal nama. Ini kadang-kadang menjadi ketakutan, saudara. Tapi di satu sisi ada juga kekhawatiran. Mereka itu saudara kalau cocok ya, artinya mereka merasa diberkati, mereka itu balas memberkati kita dengan luar biasa. Saya ingat saudara, mereka itu kalau senang gitu ya saudara, wah kita itu dibawakan kalau lagi musim buah. Saya ingat dulu sama almarhum Heru ya, dia bilang, Pak mau durian, kita pikir dikasih durian 2 biji gitu ya, 2 karung ditaruh di situ, karena mereka sangat suka gitu ya, senang sekali kita datang, ya kalau lagi musimnya saudara ya. Apapun yang mereka miliki mereka bisa kasih, bahkan uang mereka saudara yang terbatas mereka pun bisa kasih ke kita. Nah kita seringkali bilang saudara, aduh janganlah kita itu nggak enak gitu ya. Tapi buat mereka saudara, mereka senang sekali menjadi berkat. Lalu saya dengan Pak Heru pernah diskusi gitu, Pak kita terima nggak? Terima aja katanya. Mereka itu senang jadi berkat, kan kita mau ajari jadi berkat gitu ya. Kalau kita memang berkelebihan dan kita mau kasih balik, terima dulu. Baru kemudian setelah kita terima, kita diam-diam balikin gitu ya. Entah ke keluarganya, entah ke orang lain gitu. Tapi kalau buah ya kita terima aja saudara ya. Nah saudara itu saudara ya, jangan khawatir saudara. Tuhan pasti akan memelihara kita. Hal buruk, tidak usah khawatir saudara, Tuhan akan melindungi. Hal baik, kita pun tak usah khawatir saudara. Karena Tuhanlah yang akan membalas, membukakan jalan bagi kita. Beritakan Injil, doakan yang sakit, kuatkanlah yang lemah, bantu yang menderita, hormati semua orang. Jadilah berkat bagi orang lain. Jangan takut untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita dipanggil, telah diberkati untuk menjadi berkat. Dan Tuhan melindungi kita, menopang kita ketika kita harus hadir, harus ada di tengah-tengah komunitas di mana kita menjadi berkat. Sekali lagi saudara, mari kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kembali kepada kami teladan atau apa yang kami lihat dari keluarga Abram. Mereka dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dalam perjalanan imannya itu, Tuhan memberikan jaminan bahwa Tuhan akan memberkati mereka yang memberkati Abram dan akan melindungi dan mengutuk mereka yang mengutuk Abram. Ini satu jaminan perlindungan. Demikian juga kami hari ini. Tuhan memberkati kami supaya kami pun jadi saluran berkat bagi orang lain, bagi komunitas kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami belajar dari teladan Yesus Kristus yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia pun memberikan hidupnya kepada kami. Yesus Kristus yang mati disalibkan. Dia telah memberikan hidupnya bagi kami sebagai teladan bahwa kami seharusnya tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan dan menjadi saluran berkat dari Tuhan pada orang lain. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Marilah Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang hadir di dalam ruang ibadah ini yang baru pertama kali datang dalam ibadah di GKKA Banjarmasin ini? Saya persilahkan untuk bangkit berdiri jikalau ada. Kami segenap majelis dan jemaat menyambut dengan sukacita akan kehadiran Bapak Ibu di dalam ibadah ini. Dan jikalau di lain kesempatan Bapak Ibu belum ada tempat untuk beribadah, kami dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu di dalam ibadah kami. Bapak Ibu, marilah kita boleh menyambut dan boleh mengucapkan dengan salam namaste kepada saudara seiman kita, satu dengan yang lain, depan dan belakang, kanan dan kiri. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kita semua, dan damai serta sukacita selalu melimpah. Dan di kesempatan sekarang ini kami Majelis Jemaat juga mengucapkan bagi beberapa jemaat yang di dalam minggu ini merayakan ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Budianto Kwan, untuk Bapak Luki, untuk Ibu Lia Emnyo, maupun Bapak Fu Yan Hui, dan Ibu Marisa. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Edi Purwanto dan Ibu Elvi, maupun Diaken Doni dan Ibu Katarina. Selanjutnya, marilah saya ajak untuk masing-masing dari kita boleh mengungkapkan ucapan syukurnya melalui memberikan persembahan. Persembahan pada saat ini akan kita berikan dengan cara transfer maupun dapat juga dilakukan dengan memberikan atau memasukkan di dalam kantong persembahan yang telah disediakan di depan pintu. Dan persembahan syukur dapat diberikan dengan men-scan QR di depan kursi Bapak Ibu semua. Sedangkan untuk persembahan persepuluhan dapat Bapak Ibu cantumkan angka 10 di 2 digit terakhir ketika mentransfernya. Marilah kita melandaskan persembahan kita dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu di dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil kita memberikan persembahan, malah kita pujikan percaya dan patuh.
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami ucap syukur untuk berkat yang telah Engkau karuniakan di dalam kehidupan setiap diri kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mempersembahkan dari sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan kepada diri kami. Tuhan, biarlah Engkau yang akan mau menyucikan dan melayakkan persembahan yang telah terkumpul ini. Dan kami juga berdoa bagi majelis jemaat yang mengelolanya. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan ya Tuhan. Dan biarlah persembahan yang terkumpul ini boleh dipergunakan untuk operasional gereja ini maupun untuk kebutuhan gereja ini. Termasuk di dalamnya adalah komisi-komisi. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini di hadapan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa bagi setiap diri kita. Biarlah Tuhan tetap memelihara iman percaya kita kepada Yesus dan biarlah kita semakin bertumbuh meskipun di tengah pergumulan. Saya ajak untuk masing-masing dari kita untuk berdoa secara pribadi dengan membuka suara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk anugerah yang boleh kami terima ketika kami boleh percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kekristenan kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau. Berikan kerinduan kepada setiap diri kami ya Tuhan, untuk kami boleh selalu bersekutu dengan Engkau. Berikan kerinduan untuk kami tekun di dalam pembacaan firman Tuhan. Berikan kerinduan kepada setiap kami, untuk kami boleh berdoa setiap waktu. Tuhan, kami sadar bahwa sebagai orang-orang percaya, kami pun mengalami pergumulan kehidupan. Tuhan, biarlah di tengah pergumulan kehidupan yang kami alami secara pribadi, kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan kami tetap menyandarkan kehidupan kami kepada Engkau. Dan biarlah di tengah pergumulan kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada bagi kami. Engkau adalah Allah yang hadir bagi kami. Dan biarlah melalui pergumulan kehidupan kami boleh menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu setia dan pasti akan menyediakan jalan keluar bagi setiap kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Untuk pokok doa syafaat yang kedua, kita akan berdoa bersyukur untuk 15 orang calon diaken yang telah bersedia dicalonkan. Dan marilah kita bersama-sama mendoakan untuk kerohanian maupun untuk kehidupan pribadi dan pelayanan serta keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan mempersiapkan masing-masing pribadi berbagian dalam kepengurusan gereja ini. Yang ketiga, kita akan berdoa masih berkaitan dengan diaken, calon diaken. Marilah kita berdoa untuk proses pemilihan diaken pada tanggal 19 Maret dan biarlah kita boleh berdoa bagi setiap diri kita supaya kita diberikan hikmat dan Tuhan memimpin ketika kita boleh memilih calon-calon diaken ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur ketika Engkau menggerakkan 15 orang yang telah menyatakan untuk dicalonkan menjadi diaken ya Tuhan. Dan biarlah melalui 15 orang ini kami boleh mendapatkan rekan-rekan untuk boleh melayani di dalam kepengurusan gereja ini. Kami berdoa untuk 15 orang calon diaken ini secara khususnya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mau memimpin dan menyertai kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tolong mereka di dalam kehidupan mereka, biarlah mereka semakin hari semakin mengenal Engkau. Biarlah mereka mengalami pertumbuhan iman mereka. Dan kami juga berdoa, biarlah ketika mereka menghadapi tantangan pelayanan maupun ketika mereka menghadapi pergumulan di dalam keluarga maupun pekerjaan mereka, biarlah Engkau akan mau menolong dan menyertai mereka ya Tuhan.
Dan kami juga berdoa biarlah Engkau yang akan mau mempersiapkan mereka pribadi lepas pribadi untuk boleh bekerja sama di dalam kepengurusan di periode mendatang. Dan kami juga berdoa bagi setiap diri kami yang di tanggal 19 Maret mendatang kami akan memilih di antara calon-calon diakon ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan pada setiap diri kami ya Tuhan. Biarlah melalui momen ini kami juga boleh mendoakan calon-calon diakon ini. Dan biarlah kami juga boleh mendoakan setiap diri kami ketika kami akan memilih ya Tuhan. Biarlah dengan iman kami meyakini bahwa setiap orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang Engkau pilih, yang akan Engkau sediakan untuk bekerja sama, untuk melayani di dalam gereja ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dan saya ajak untuk jemaat pria untuk mendoakan jemaat yang sakit. Untuk Bapak Sitorus, untuk Bapak Muhajantinus, untuk Bapak Andi Cahyono, maupun Bapak Budi Hartono. Bagi jemaat wanita, saya mohon untuk mendoakan bagi jemaat yang berulang tahun pribadi maupun jemaat yang berulang tahun pernikahan. Untuk datanya ada di depan. Marilah kita buka suara sama-sama, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur jikalau kami melihat bahwa ada saudara-saudari kami yang boleh merayakan ulang tahun. Engkau telah tambahkan 1 tahun usianya Tuhan, dan biarlah Engkau juga memberikan pertumbuhan kerohanian. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau akan mewakili kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka, ketika mereka berperan sebagai seorang pekerja, ketika mereka berperan sebagai seorang pengusaha, ketika mereka berperan sebagai seorang suami atau orang tua, maupun sebagai istri. Tuhan, biarlah Engkau akan mau pimpin kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dan kami juga mengucap syukur untuk beberapa jemaat kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami mengingat ya Tuhan, ketika pernikahan ini ada, semuanya itu adalah anugerah-Mu saja. Dan biarlah melalui ikatan kudus-Mu ini, mereka semakin teguh dan semakin berkomitmen satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa, biarlah di tengah pergumulan keluarga mereka masing-masing, Engkau hadir, Engkau boleh memegang mereka berdua. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita juga boleh hadir di dalam keluarga mereka masing-masing. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita diutus untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi masyarakat. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, miliki keberanian, pertahankan apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hibur mereka yang tawar hatinya, kuatkan yang lemah, bantu yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layani Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Marilah kita sambut pengutusan ini dengan doksologi.
merahmati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, ibadah selesai. Biarlah kita boleh undur dari ibadah ini, biarlah kita boleh menjadi berkat. Wahyudi. Amin, saudara. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Ayah, makan ya. Bentar, Bun. Nasi goreng nih. Kesukaan ayah juga nih. Tadi bunda masak. Makan ya. Bunda nggak ikut makan? Enggak, bunda tadi udah makan. Sekarang mau nemenin Cilas belajar di sekolahan ya. Ya, makan sendiri. Ayah pulang. Ayah pulang. Ya, bunda makan duluan ya. Lapar soalnya ya. Ayah mandi duluan. Ayah mandi dulu ya. Iya. Nih, harum nih masakan Bunda malam hari ini. Iya ya, makan ya. Bunda masakin apa? Masak apa, Bun? Masakan ini dari Bogor itu asinan. Wih, mantap, Dimakan mantap, ya? mantap malam hari ini. Udah dimakan, dihabisin ya. Bunda nggak ikut makan nih. Enggak lah, nunggu ayah tuh lama. Jadinya lapar, bunda duluan. Situlah, makan duluan ya. Yah, makan sendiri lagi. Ayah pulang. Ya, yang ditunggu-tunggu dari tadi. Akhirnya pulang. Mandi ya. Nah, nih, Bun, barusan ayah diajak bos makan di rumah makan yang baru ini. Makanannya mantap, lezat sekali. Banyak lagi lauknya, bisa kita pilih makanan yang bermacam-macam. Pokoknya mantap sekali. Kapan-kapan nanti bunda sama anak-anak saya ajak ke sana. Mau nggak? Terus? Malam ini ayah udah makan ini ceritanya. Udah kenyang, Bun. Udah kenyang, ayah. Terus bunda sudah nyiapin banyak makanan ini nggak dimakan. Kita itu pengen makan bersama-sama ya. Kan udah lama nggak makan bersama-sama kita. Ini makanan banyak banget. Udah siapin pukis dari pagi. Bunda itu sudah nyiapin semuanya. Capek ya. Udah nahan lapar juga biar makan bersama-sama kita sekeluarga. Ayah sudah makan di luar. Gimana sih? Bun, ayah kan baru cerita, cuma cerita tentang ya nggak. Inilah jarang-jarang kita traktir sama bos, Bun. Ya bunda kesel lah, udah capek-capek masak, dinyiapin. Ayah muji-muji makanan yang di luar. Ini loh, pukis yang kesukaan ayah sudah dibikinin, nggak dicobain juga. Cuma cerita, Bun. Sudahlah, bunda sudah males makan, capek. Ngono ae nesu. Ayah juga biasa makan sendiri. Tinggal bersama-sama, tapi hidup sendiri-sendiri. Siapa yang salah?
Apa yang salah? Mari kembalikan romansa dengan pasangan dan bicara hati ke hati. Yuk ikuti Husband and Wife Dinner Sabtu 25 Maret 2023 pukul 18 WITA. Start segera. Kuota terbatas hanya untuk 24 pasangan.